Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban yang nyata serta keberhasilan di setiap usaha Anda. Semoga mendapat hasil yang maksimal, juga berhasilnya cita-cita dan keinginan yang Anda harapkan. Yang sakit semoga sembuh ya. Yang sedang dalam perjalanan semoga selamat di perjalanan. Yang sedang mencari ilmu semoga berhasil. Yang sedang bekerja semoga istirahat. Semoga tambah-tambah penghasilannya ya. Penghasilannya tambah-tambah, rizkinya tambah-tambah. Yang sedang mencari rizki tambah-tambah rizkinya, baik rizki materi, baik rizki yang berupa imateri, baik rizki spiritual yang bersifat untuk kebahagiaan dan apapun itu. Semoga Anda berhasil. Ada beberapa hal yang Aries harus hindari jika Aries ingin meningkat tingkatan spiritualnya tuh, ingin semakin tinggi. Ada beberapa hal yang mesti Aries hindari agar tingkatan spiritualnya tuh naik, meningkat ya. Agar tingkatan spiritualnya tuh semakin tinggi. Beberapa hal. Yang pertama, Aries ini mesti menghindari sifat atau perbuatan atau karakter atau apa ya, naluri keserakahan. Jadi Aries ini mesti menghindari sikap yang serakah. Jika Aries ini ingin meningkat, tingkat spiritualnya tuh semakin tinggi, naik terus, itu Aries mesti menghindari sikap serakah. Keserakahan tuh mesti dihindari oleh Aries nih. Jadi Aries nih jangan pengen ngarawu kusiku, istilahnya begitu, peribahasanya begitu ya. Ulah hayang ngarawu kusiku. Jadi segala sesuatu itu jangan pengen langsung mendapat hasil tuh banyak, langsung mendapat sesuatu tuh ingin besar. Jadi Aries ini memang mesti bertahap, sesinya tuh mesti bertahap. Ini prediksi nih. Sesi Aries tuh mesti bertahap untuk mendapatkan sesuatu tuh. Jadi ada perjalanannya, ada stasiunnya, ada tempat pemberhentiannya. Nah, yang mesti dihindari oleh Aries ini adalah keserakahan. Ketika Aries bersikap serakah, itu akan menjadi suatu kelemahan untuk Aries. Orang tuh bisa membaca kelemahan Aries ketika Aries ini bersikap serakah. Jadi mudah terbaca.
Kalau misalkan orang itu tidak ada niat untuk melakukan hal yang buruk ya, semoga dijauhkan. Kalau ada niat untuk melakukan hal yang buruk, itu bisa mencelakakan untuk Aries. Ketika Aries ini terlihat kelemahannya tuh, dia tuh misalkan begini misalkan ya. Tetapi kita memang mesti jaga ya, jangan sampai buruk sangka ke orang. Sehingga kita perlu membentengi diri dari sikap serakah itu, watak yang serakah itu. Aries enggak serakah, enggak serakah. Cuman maksud saya tuh mungkin sifat itu bisa saja menempel, kan begitu ya. Mungkin sifat itu bisa saja menempel. Apakah kepada saya? Kepada saya saja misalkan ya, ketika saya serakah itu orang tuh bisa membaca kelemahan kita tuh, bisa terbaca. Dengan mudahnya orang tuh bisa mempermainkan, bahkan ketika Aries ini memiliki watak yang serakah. Nah itu yuk lagi. Begitu ya. Waduh lagi, harusnya jangan waduh. Nah begitu, jadi salah satu yang mesti dihindari oleh Aries tuh watak yang serakah. Mudah-mudahan saja kita dijauhkan dari watak yang serakah ya, yang segala sesuatu tuh ingin paling banyak, yang segala sesuatu tuh ingin paling besar, yang segala sesuatu tuh ingin paling menang, yang segala sesuatu tuh ingin semualah untuk dia, ingin semualah. Baik itu keserakahan materi, baik itu keserakahan apapun, memang harus dihindari bagi Aries. Karena mengingat Aries ini kan berelemen api. Jadi ketika Aries berelemen api itu termasuk kardinal ya. Kan sudah saya utarakan ya di konten sebelumnya. Sifatnya tuh kardinal, jadi yang utama. Jadi ketika Aries serakah itu menjadi sorot pandang yang lainnya. Aries ini kan bisa menjadi apa tuh namanya, ikon ya, bisa menjadi ikon, cerminan atau panutan. Ketika Aries ini serakah itu bisa penilaian buruk untuk Aries dan bisa dimanfaatkan oleh yang mungkin ingin menjatuhkan sang Aries. Gitu ya. Dipahami kan? Amin. Mudah-mudahan saja. Kardinal ya. Sifat Aries itu kan kardinal, elemen api. Yang utama, yang bisa memotivasi, yang bisa memberi inspirasi. Jadi ketika Aries ini bersikap serakah, maka inspirasinya tuh bisa jadi negatif, motivasinya tuh bisa menjadi negatif, dan pandangan terhadap Aries ini bisa menjadi negatif dan bisa dimanfaatkan oleh yang mungkin ingin menjatuhkan sang Aries. Gitu. Itu pertama. Watak yang serakah itu mesti dihindari jika Aries ini ingin meningkat. Tingkatan spiritualnya tuh ingin naik. Yang kedua, Aries ini mesti menghindari sikap kemarahan, amarah. Karena amarah itu kan api, ibaratnya begitu ya, sudah lumrahnya tuh begitu. Api, Aries ini memiliki elemen api. Jadi ketika marah dengan marah itu bisa melelahkan, membakar Aries sendiri. Ketika Aries dalam kemarahan, nanti Aries bakal menyesal sendiri. Coba saja, percaya nggak? Bisa menyesal sendiri. Sebab Aries nih ketika melakukan sesuatu dia tuh mudah menyesal. Ketika berbuat sesuatu dia tuh mudah menyesal, apalagi ketika dia harus marah. Pastilah dia akan menyesal dengan sesuatu yang dia perbuat, kemarahan yang dia lakukan. Sehingga Aries ini mesti menghindari
amarah yang ada di dalam dada ini. Marah itu mungkin tidak bisa dihilangkan ya, hanya saja bisa diredam. Nah, bagaimana kita tuh mesti mengetahui diri kita tuh? Maksudnya begitu, bagaimana ketika saya marah tuh, bagaimana cara meredamnya tuh? Apakah dengan duduk? Ataukah dengan misalkan kita minum atau membasuh dengan air? Jadi kita mesti tahu bagaimana cara kita tuh untuk menghindari rasa marah atau untuk menolak rasa marah itu. Memang rasa marah itu kan tidak bisa dihilangkan ya, tetapi bisa diredam. Nah begitu. Yang kedua itu Aries itu mesti menjauhi watak marah, amarah, kemarahan, karena itu bisa menjerumuskan Aries sendiri, bisa membakar diri Aries sendiri. Nantinya mudah menyesal loh, percaya nggak? Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Aries tuh jika ingin naik tingkatan spiritualnya, Aries ini mesti menjauhi dari watak ketidaktahuan. Aries ini mesti menjauhi watak ketidaktahuan. Maksudnya tahu kan ya? Watak ketidaktahuan. Jadi memang untuk menjadi Aries sejati, bukan Aries sejati ya. Dia untuk naik tingkatan spiritualnya, tentunya dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang cukup di bidangnya, pengetahuan yang memang mencukupi untuk minimal untuk dirinya sendiri, tentang hal yang ia kerjakan, tentang hal yang ia lakoni, tentang hal yang ia perbuat, tentang hal yang berhubungan yang dekat dengan dia. Dia mesti memiliki pengetahuan. Ketika Aries ini tidak memiliki pengetahuan, dalam arti dia berada dalam lingkaran ketidaktahuan, itu Aries itu mudah tertipu, Aries itu mudah terbodohi. Pahami kan? Apalagi Aries ini kan di konten sebelumnya sudah dibilang ya, Aries ini mudah terayu oleh kata-kata halus, mudah terbujuk oleh kalimat-kalimat manis, mudah terbujuk. Walaupun kelihatannya tegas, walaupun kelihatannya berwibawa, walaupun kelihatannya wah serap, walaupun kelihatannya misalkan galak, tetapi mudah terayu oleh bujuk rayu. Nah, ketika dia memiliki watak ketidaktahuan, itu akan menjadi bumerang bagi Aries sendiri. Itu akan menjadi ancaman bagi Aries sendiri. Yang nantinya akibatnya apa? Akibatnya dia akan menyalahkan diri sendiri. Nah, itu dia akan menyalahkan diri sendiri. Karena ketidaktahuannya begitu. Kalau tadi dengan marah, dengan kemarahan, nanti Aries bisa menyesali diri sendiri. Dengan yang sikap yang ketiga, ketidaktahuan, dengan watak ketidaktahuan, Aries nanti mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Akhirnya dia nanti bisa bersikap atau bisa terkena depresi, mudah depresi. Nah, jadi begitu ya. Jadi 3, jika ingin Aries tuh naik tingkatan spiritualnya. Yang pertama, Aries mesti menjauhi watak yang serakah. Ketika Aries memiliki watak yang serakah, itu akan mudah bagi lawan untuk memperdaya Aries.
seolah-olah itu kan menunjukkan kelemahan diri Aries. Juga akan membuat Aries lemah sendiri, lelah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Aries jika ingin naik tingkatan spiritualnya, dalam konteks ini, dalam konteks yang universal ya, Aries mesti menjauhi watak amarah, kemarahan. Karena Aries ini jika melakukan atau penuh amarah atau berbuat kemarahan, penuh dengan kemarahan, itu akan membakar Aries sendiri. Dan Aries ini akan mudah menyesal, akan menyesali perbuatannya sendiri. Jadi suatu kecerobohan ketika Aries ini menyesali perbuatannya sendiri, tentunya Aries ini menjadi lemah. Semangatnya tuh menjadi lemah. Karena sudah terbakar dulu oleh sikap amarah dan kemarahan. Yang ketiga, Aries ini mesti menghindari watak ketidaktahuan. Gitu ya, menghindari watak ketidaktahuan. Jadi tiga tuh itu yang harus dihindari oleh Aries jika ingin naik tingkatan spiritualnya, atau bahkan ingin sukses juga bisa tuh menghindari ketiga sifat tersebut. Kemungkinan besar akan menjadi Aries itu sukses dalam hal misalkan duniawi. Nah itu ya yang mesti dihindari oleh Aries. Semoga Anda sehat selalu.